Kita mulai saja begitu ya. Oke. Selamat siang Bapak Anies Daud selaku Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman. Selamat siang juga narasumber kita Ibu Olivia Sepakwa dari DAAD. Selamat siang juga Ibu Wulandari Putriningrum selaku Sekretaris DIJ, dan selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Temanya kita akan membahas mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki student college seperti itu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai mungkin Bapak Anies Daud ingin menyapa para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Silakan. Thank you Velita. Selamat siang para kandidat mahasiswa Indonesia di Jerman. Semoga siang ini kalian semua mendapat pencerahan dari dua ibu yang expert ini. Saya kenal banget Ibu Olivia ini, sudah luar biasa. Di DAAD berkecimpung di dunia informasi pendidikan ya. Luar biasa, sudah cukup lama. Dan Velita sendiri juga sudah cukup expert untuk memberikan informasi-informasi yang mutakhir tentang apa sebetulnya student college itu dan untung ruginya student college di Indonesia dan di Jerman sendiri. Saya rasa akan sangat menarik hari ini pembicaraannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya ucapkan selamat. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan polling dulu. Polling pertama, dimohon untuk para hadirin sekalian untuk mengisi polling ini supaya kita bisa mendapat kurang lebih gambaran mengenai webinar kita pada siang hari ini. Oke, sudah saya launching. Mohon untuk diisi, Bapak Ibu sekalian, mohon diisi pollingnya sebentar sebelum kita memulai. Ya, silakan diisi pollingnya. Oke, baik. Oke, polling masih berjalan. Oke, baik. Saya akhiri pollingnya di sini. Terima kasih untuk yang telah mengisi polling kita pada siang hari ini. Oke, baik. Oke, kita akan memulai presentasi kita mengenai student college pada umumnya. Begitu. Nanti jika Bapak, Ibu, adik-adik sekalian ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti kami akan jawab pada saat sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita akan mulai saja presentasi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Semoga terlihat. Oke, apa sudah terlihat ya? Baik, terima kasih. Oke, tema kita pada hari ini adalah jalan menuju perguruan tinggi di Jerman. Oke. Studi in Germany, why not? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak berkuliah di Jerman? Oke, sekarang ada banyak sekali alasan
Ada banyak sekali alasan yang membuat kita berpikir, oke, saya kuliah di Jerman. Yang pertama adalah Jerman merupakan negara yang high-tech. Ya, jadi teknologinya sangat berkembang dengan sangat baik dan sangat pesat. Kemudian alasan lain kenapa memilih berkuliah di Jerman adalah banyaknya pilihan jurusan yang ada di Jerman. Selain itu, lebih internasional. Jadi kita tidak hanya kenal dengan orang-orang di Indonesia, tapi dari seluruh mancanegara. Jadi pergaulan kita bisa lebih luas. Selain itu adalah melatih kemandirian dan belajar untuk bertanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa kita memilih berkuliah di Jerman. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, high-tech. Sebenarnya ini sudah sangat banyak umum diketahui bahwa Jerman itu merupakan negara yang maju secara teknologi dan diakui di seluruh dunia. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berasal dari Jerman yang sudah mendunia, ya, sudah diakui di seluruh dunia. Misalnya dari industri otomotif seperti BMW, Mercedes, VW, lalu industri seperti Bayer, terus Siemens, Knorr, Miller, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Jerman yang sudah sangat terkenal di luar negeri. Jadi teknologi Jerman itu sudah diakui dan tidak asing lagi ya. Oke, lalu alasan selanjutnya yaitu terdapat banyak pilihan jurusan. Nah, perguruan tinggi di Jerman itu memiliki kurang lebih 16.000 pilihan jurusan, jadi sangat banyak. Dan biasanya bagi siswa-siswi di Indonesia, mereka punya favorit, biasanya memilihnya teknik biasanya dan kedokteran. Biasanya dari Indonesia memilih jurusannya seperti itu. Nah, ini yang menarik juga, kenapa di Jerman? Karena masalah biaya. Biaya relatif murah, ya, relatif murah, mendekati universitas swasta di Jerman. Dan menarik lagi bahwa student di Jerman itu memiliki kesempatan buat ngejob atau untuk bekerja selama kurang lebih 4 bulan atau 120 hari per tahun. Dan yang menarik lagi, jadi setelah kita menyelesaikan pendidikan kita akan mendapatkan kesempatan bekerja di Jerman. Nah, ini merupakan alasan-alasan yang menarik ya, kenapa kita memilih untuk berkuliah di Jerman. Selain itu, seperti tadi yang sudah saya katakan, kuliah di Jerman itu melatih kemandirian dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, karena kita tinggal sendiri di negara orang, semua kita lakukan sendiri, jadi belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu alasan yang lainnya adalah pendidikannya internasional. Pendidikannya internasional, lalu kita akan bergaul atau berteman dengan teman-teman mancanegara. Jadi tidak hanya orang-orang dari Jerman, tidak hanya orang Indonesia juga, tapi dari berbagai negara. Dan juga penting nih untuk karir ke depan, yaitu untuk membangun networking, ya, membangun pertemanan atau membangun koneksi. Itu sangat penting juga ya untuk karir kita ke depannya. Jadi ini adalah alasan-alasan yang mengapa kita memilih untuk berkuliah di Jerman. Nah, Yayasan Indonesia Jerman ini memiliki beberapa program. Yang pertama adalah Student College Indonesia afiliasi Hannover. Dan yang kedua, Student College Indonesia afiliasi Mainz. Lalu kami juga merupakan pusat tes bahasa, ada tes onset, dan juga kami juga mengadakan tes DAF. Lalu kami juga ada kelas persiapan untuk ujian masuk, dan ada juga kursus bahasa Jerman atau Deutschkurs. Jadi ini adalah program-program yang Yayasan Indonesia Jerman tawarkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Lalu ketika kita ingin berkuliah ke Jerman, ada berbagai jalan, ada berbagai jalan yang bisa kita tempuh untuk studi ke Jerman. Kita mulai bahas yang dari umum dulu, akses umum, yaitu melalui student college ya. Jadi melalui student college kalau kita bisa mendapatkan ijazah dari ujian penentuan kemampuan studi atau yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama Verstellungsprüfung. Lalu itu diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman dan dijamin oleh pemerintah. Lalu ada akses langsung, itu bagi biasanya siswa-siswi yang punya ijazah internasional seperti contohnya IB atau Cambridge dan lain-lainnya.
Lalu ada akses khusus juga, ini namanya bisa program Studienbrücke, dan ini biasanya hanya untuk perguruan tinggi tertentu, misalnya di negara bagian NRW atau North Rhine-Westphalia. Jadi ada 3 akses, akses umum, akses yang langsung, dan akses khusus. Nah, ini adalah beberapa gerbang gitu ya, bagaimana untuk bisa studi ke Jerman. Dan yang paling umum adalah dengan Studienkolleg. Oke, lalu apa yang harus dipersiapkan jika kita ingin studi ke Jerman? Yang pertama pasti kita harus lulus SMA terlebih dahulu ya. Kita harus menyelesaikan pendidikan kita sampai jenjang SMA. Lalu yang paling penting adalah kita harus belajar bahasa Jerman. Belajarnya bahasa Jerman dari level paling dasar yaitu A1 hingga di B1 atau B2. Dan di gerbang yang paling umum seperti yang saya tadi sudah bilang yaitu dengan Studienkolleg. Nah, Studienkolleg sendiri ini berlangsung selama kurang lebih 2 semester. Lalu setelah Studienkolleg kita baru bisa masuk ke yang namanya universitas, ya. Lalu baru kita bisa lulus. Jadi untuk studi ke Jerman kita pertama-tama harus lulus SMA, belajar bahasa Jerman, dan yang paling penting Studienkollegnya terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke universitas dan akhirnya lulus. Ini adalah tahap-tahapan bagaimana kita untuk mempersiapkan studi kita ke Jerman. Begitu. Nah, pasti ini ada yang bertanya, apa itu Studienkolleg? Mungkin ada yang baru pertama kali dengar gitu ya, apa itu Studienkolleg? Nah, Studienkolleg itu merupakan sekolah persiapan sebelum masuk ke perguruan tinggi di Jerman. Nah, lalu Studienkolleg ini berdurasi selama kurang lebih 2 semester atau 1 tahun. Studienkolleg ini adalah wajib bagi siswa yang berasal dari negara berkembang. Lalu apa yang dipelajari di Studienkolleg? Yang dipelajari adalah materi pelajaran SMA. Sebetulnya sih akan tetapi dalam bahasa Jerman. Rata-rata 6 itu bisa, Bu. Tapi kan persaingannya berarti lebih. Lalu Studienkolleg di Jerman itu hanya dapat ditempuh di Jerman atau di Indonesia. Begitu ya. Jadi Studienkolleg itu semacam sekolah persiapan sebelum masuk ke perguruan tinggi di Jerman. Begitu kurang lebihnya. Oke, lalu kalau mau masuk ke Studienkolleg Indonesia, what should I do? Apa yang harus saya lakukan nih? Kalau saya mau masuk ke Studienkolleg Indonesia ini, apa yang harus saya lakukan? Oke. Nah, Studienkolleg ini yang pertama dia punya 3 fokus utama. Yang pasti fokus pertama yaitu bahasa Jerman. Ya, jadi Studienkolleg Indonesia ini bertujuan supaya siswa-siswinya itu memiliki kompetensi bahasa Jerman yang cukup tinggi, yaitu mencapai level C1 supaya bisa memenuhi persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, selain bahasa Jerman yang umum, Studienkolleg juga berfokus kepada bahasa ilmu atau dalam bahasa Jermannya Fachsprache. Nah, bahasa ilmu ini tentu saja tergantung dari bidang ilmu yang dipilih. Lalu, Studienkolleg Indonesia juga berfokus kepada mata pelajaran masing-masing. Nah, di Studienkolleg ini juga banyak ada mata pelajaran yang kita pelajari ya. Seperti contohnya ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan semua mata pelajaran ini kita akan pelajari dalam bahasa Jerman. Nah, ini adalah 3 fokus pertama di Studienkolleg Indonesia. Nah, Studienkolleg itu sebenarnya ada 2 versi, yaitu Studienkolleg Uni dan Studienkolleg FH. Kita lihat dulu untuk Studienkolleg Uni itu terbagi ada 5 kelas, yaitu T untuk jurusan teknik, M itu untuk jurusan kedokteran, biologi, kelas W itu untuk jurusan ilmu ekonomi dan sosial, kelas G itu untuk jurusan humaniora, kelas S itu untuk jurusan ilmu bahasa. Nah, apa bedanya dengan Studienkolleg FH? Kalau FH dia terbagi menjadi 5, yaitu kelas TI, kelas W, kelas GD untuk jurusan desain, kelas SW itu jurusan ilmu sosial, kelas DU itu untuk jurusan terjemahan. Nah, ini Studienkolleg Uni dan Studienkolleg FH. Lalu bagaimana dengan Studienkolleg Indonesia?
Nah, Student College Indonesia bekerja sama dengan Universitas Leibniz Hannover, di kota Hannover pastinya, Uni Mainz, dan Uni Kaiserslautern. Lama belajarnya, seperti tadi yang sudah ini 2 semester, atau kurang lebih 10-11 bulan. Nah, di Student College Indonesia itu ada tiga jurusan, yaitu T-Course, Teknik, M-Course untuk ilmu alam dan kedokteran, W-Course itu untuk ekonomi dan sosial. Nah, yang terpenting lagi bahwa staf pengajar di Student College Indonesia itu merupakan staf pengajar profesional Jerman dan WNI yang merupakan alumni Jerman. Jadi memang stafnya sangat profesional. Lalu, seperti tadi yang sudah saya bilang, ada 3 jurusan. Student College Indonesia ada 3 jurusan. Untuk jurusan T, apa sih yang dipelajari? Untuk jurusan T atau kursus T itu yang dipelajari itu adalah bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan informatika. Untuk kursus M itu yang dipelajari bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk kursus W, itu yang dipelajari adalah bahasa Jerman, matematika, ekonomi, ilmu sosial, dan bahasa Inggris. Nah, selama kurang lebih 1 tahun selama pandemi, Student College menawarkan program pembelajaran secara online, tatap muka, atau hybrid. Ya. Lalu sejak 2020 dan 2021, untuk pertama kalinya, Student College Indonesia melaksanakan ujian akhir atau kita kenal dengan nama Verselprüfung dilaksanakan secara online. Lalu sejak 2021 Student College Indonesia melaksanakan ujian tes bahasa juga dilakukan secara online. Gitu. Lalu apa sih keuntungan yang bisa kita dapat jika kita masuk ke Student College Indonesia? Yang pertama, kepastian dan kesempatan untuk berhasil itu lebih besar. Jadi kurang lebih kita punya rate keberhasilan itu 80-90%. Lalu pembelajaran intensif yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan permintaan siswa-siswi Indonesia, tapi juga berorientasi kepada standar Jerman. Yang ketiga, faktor waktu dapat ya tidak terlalu banyak buang waktu karena ketika lulus SMA bisa langsung daftar untuk Student College Indonesia. Lalu yang juga menjadi bahan pertimbangan yaitu adalah faktor keuangan ya. Gitu. Lalu persyaratan apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita ingin masuk ke Student College Indonesia? Yang pertama adalah ijazah sekolah dengan nilai minimum rata-rata 6. Lalu persyaratannya yang kedua adalah rapot kelas 12 dengan nilai minimum rata-rata 6,0. Lalu yang penting lagi adalah memiliki kemampuan berbahasa Jerman minimal di level B1 dan yang terakhir adalah bisa lulus untuk ujian masuk Student College. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratan jika para peserta ingin masuk ke Student College Indonesia. Lalu kami membuka 2 semester dalam 1 tahun, yaitu untuk winter semester dan summer semester. Untuk winter semester sendiri, ujian masuknya biasanya dilaksanakan di bulan Agustus, dengan periode belajar kurang lebih di bulan September hingga bulan Mei, lalu ujian akhir akan dilaksanakan di bulan Juni. Sementara untuk summer semester, itu ujian masuknya akan dilaksanakan di bulan Maret dengan periode belajar April hingga Desember, lalu ujian akhir itu akan dilaksanakan di bulan Januari. Jadi kami mengadakan ujian masuk itu 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Agustus dan di bulan Maret. Jadi yang terdekat ini adalah untuk di bulan Maret. Nah, ada berapa sih alumni Student College Indonesia itu sekitar 1.000. Tadi saya dapat info juga dari Pak Anies, kira 1.200 ya Pak. 1.200 sudah nambah. Jadi kita sudah meluluskan banyak sekali siswa-siswi dari Indonesia yang memang ingin berkuliah di Jerman, begitu.
Lalu siswa-siswi kami juga tersebar ke semua universitas atau juga FH yang ada di Jerman. Seperti itu. Jadi kita sudah meluluskan banyak siswa-siswi yang SMA yang ingin melanjutkan kuliahnya di Jerman. Oke, nah untuk Student College Indonesia sendiri ada alternatif, yaitu 1 semester di Student College Indonesia dan 1 semester di Student College Mainz atau di Kaiserslautern. Gitu. Jadi ini program alternatif yang bisa menjadi pilihan bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Lalu bagaimana kalau mau pendaftaran? Nah, pendaftarannya kami berlangsung secara online melalui website kami, yaitu www.yayasanindonesiajerman.com. Lalu nanti masuk ke bagian pendaftaran. Jadi sudah sejak beberapa tahun yang lalu kami melakukan pendaftaran secara online. Lalu bagaimana dengan jadwalnya? Pendaftaran kami masih dibuka nih sampai tanggal 4 Maret 2022. Jadi silahkan yang memang ingin masuk ke Student College, gak usah ragu lagi, segera mendaftar ya ke Student College Indonesia paling lambat tanggal 4 Maret. Lalu ujian masuknya itu akan berlangsung tanggal 11 dan 14 Maret 2022. Lalu periode kuliahnya di bulan Maret hingga nanti bulan Januari. Oke. Lalu ini adalah gedung kami, gedung Grey Building, GREYJ. Kami ada di BSD, Bumi Serpong Damai. Silahkan berkunjung juga. Kami juga bisa berkonsultasi. Ada saya dan tim yang bisa membantu jika Bapak Ibu yang lain juga ada pertanyaan, silahkan datang. Kami juga merupakan pusat tes staff juga. Bagi yang ingin tes staff, ingin tes bahasa Jerman, kemampuan bahasa Jerman, silahkan. Lalu ini adalah kontak kami. Kalau mungkin nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan telepon atau kirim email atau datang langsung ke tempat kami. Silahkan. Nah, ini adalah gambaran dari murid-murid siswa-siswi ya, Student College Indonesia. Ini pada saat graduation. Ini udah pandemi, udah pada pakai masker. Lalu, nah ini juga menarik nih. Nah, jadi ini adalah salah satu juga kelebihan nih dari Student College Indonesia bahwa 2 kali dalam 1 tahun kita akan mengadakan motivation gathering. Nah, motivation gathering ini biasanya kita adakan di awal semester untuk siswa-siswi yang ada di semester 1, jadi yang baru masuk. Nah, tujuannya motivation gathering ini adalah supaya memotivasi, namanya motivation gathering, untuk memotivasi dan memberikan gambaran kepada siswa-siswi Student College Indonesia seperti apa sih berkuliah di Jerman. Bagaimana mereka harus belajar nanti, mempersiapkan diri. Jadi mereka punya bekal nanti untuk menempuh Student College dan menempuh di universitasnya. Ini kita adakan biasanya 2 kali dalam 1 tahun, tiap angkatan. Ini adalah foto-fotonya. Ini angkatan 35. Nah, ini juga, ini salah satu gambar ujian lisan yang secara online juga. Tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa sejak tahun 2020-2021, sejak pandemi, kami melakukan ujian akhir lisan secara online juga, dengan berkoneksi langsung dengan pihak Hannover. Nah, ini adalah profil siswa Student College yang mendapatkan beasiswa dari DAAD. Ini ada 2. Di angkatan 35 kita ada 2 siswa. Jadi bagi yang masuk ke Student College di winter semester itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari DAAD. Dengan syarat pasti nilainya harus bagus ya. Harus bagus, sudah mempersiapkan diri dari awal, nilai saya harus bagus. Kalau memang ingin dapat beasiswa ya dari DAAD, dari Bolivia nih ya. Oke. Nah, ini juga salah satu fasilitas dari Student College Indonesia, yaitu asrama. Nah, buat nanti adik-adik yang ingin ke Student College Indonesia, tapi bingung, saya dari luar kota gitu ya, saya dari luar kota, atau saya jauh rumahnya, tidak usah khawatir, karena ada fasilitas
student Woonheim atau asrama gitu ya, jaraknya cuma 10 menit kok kalau bersepeda gitu. Jadi sekalian olahraga. Bisa jalan kaki juga, bisa naik sepeda gitu. Fasilitasnya lengkap. Ada AC, WiFi, mesin cuci, ada ruang belajarnya juga. Jadi bisa belajar juga bareng bersama dengan teman-temannya. Jadi bisa saling sharing ya kalau ada masalah, bisa saling membantu. Oke, dari saya sekian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Anies sebelum kita beranjak ke Ibu Olivia ini. Ya, thank you. Bagus sekali presentasinya, Velita. Tapi kayaknya sudah cukup komprehensif. Mungkin ada satu hal yang tadi lupa dibahas. Untung ruginya student colleague di Indonesia atau di Jerman. Mungkin nanti kita bisa jadikan pembahasan dalam QA yang akan datang. Mungkin banyak peserta yang pengen tahu apa untungnya saya student colleague di Indonesia dan apa ruginya, juga demikian pula kalau di Jerman. Saya rasa kita bisa langsung ke Ibu Olivia. Oke, baik. Silakan Ibu Olivia. Ya, terima kasih Velita. Pertama-tama saya atas nama DAAD Jakarta, khususnya Bapak Thomas Chatler, mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Direktur Eksekutif kita, Pak Anies Daud, untuk undangannya, dan Yayasan Indonesia Jerman ya keundangan kepada DAAD. Terima kasih. Ini udah beberapa kali ya DAAD diundang, seneng banget kalau misalnya kita dapat undangan dari Yayasan Indonesia Jerman ini. Betul, karena memang informasi yang disampaikan ini kayaknya saya sih melengkapi saja presentasinya Velita gitu ya. Gitu. Oke, saya akan coba tampilkan slide presentasi saya sebentar. Nanti Velita mohon kalau saya sudah mendekati waktunya ya, saya kan tidak punya waktu banyak nih, mohon segera interupsi saja. Iya, sudah terlihat gambar saya secara penuh atau masih proses? Iya, sudah. Mungkin bisa di full screen, Ibu? Iya, sudah ya? Sudah, baik. Oke, iya. Ya, sekali lagi selamat siang atau guten Tag. Kayaknya di sini kebanyakan juga sudah bisa bahasa Jerman, bahkan lebih lancar daripada saya. Saya cuma bisanya guten Tag aja nih. Ya, untuk maksimal 30 menit ke depan, saya akan menginformasikan sedikit tentang studi di Jerman. Nah, tadi kalau penjelasan dari Mbak Velita bagus banget kenapa kita harus pergi ke Jerman. Seperti yang tadi saya bilang, saya hanya melengkapi aja. Saya nggak bosen-bosen ya bilang kepada mungkin teman-teman di sini ya, ada mungkin para orang tua juga, bahwa salah satu hal yang menarik Jerman sebagai negara tujuan studi adalah karena letaknya. Terletak di jantung benua Eropa, dikelilingi oleh 9 negara tetangga. Hal ini merupakan daya tarik yang kuat bagi teman-teman yang hobinya jalan-jalan. Nah, cuman ada satu lagi nih fakta yang ingin saya kemukakan, bahwa Jerman ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 83 juta, dan 83 juta itu diantaranya 10 juta adalah orang asing. Dari 10 juta itu, hampir 320.000 itu merupakan mahasiswa asing. Kenapa saya harus jelaskan ini kepada teman-teman semua? Karena ketika nanti teman-teman di Jerman, saya sih mengharapkan teman-teman jangan merasa sendiri gitu ya. Karena juga banyak juga teman-teman kita dari Indonesia juga yang saat ini berkuliah S1, S2, bahkan S3 untuk beberapa program doktor ya yang sedang berkuliah di Jerman ya. Jumlahnya hampir 5.400 orang Indonesia yang saat ini berkuliah di Jerman. Jumlah tepatnya sih 5.393 ya, kurang 7 orang lagi sudah sampai deh nilainya 5.400. Saya pribadi mengharapkan teman-teman di sini nantinya untuk tahun depan atau tahun ini gitu ya, tahun ini, tahun depan atau 2 tahun lagi turut menyumbang jumlah angka orang Indonesia yang saat ini berkuliah di Jerman.
Nah, sedikit saya perkenalkan tentang DAAD tempat saya bekerja. Ingat ya, bukan DAAD, bukan DAAT atau DET ya. Kalau DET nanti ada lagi sebutan MAM lagi, MOOM, mentang-mentang DAAD adanya MOOM gitu. Aduh, jangan. Cukup panggil kita DAAD atau enggak DAAD boleh ya. Singkatannya dalam bahasa Indonesia adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kami merupakan organisasi non-profit ya, tetapi dana kami ini dari non-profit dan non-governmental ya. Jadi kami bukan berada di satu kementerian tertentu, di bawah kementerian tertentu bukan, tetapi dana dari DAAD berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Riset, Kerjasama Ekonomi Pembangunan dan lain sebagainya. Dilihat dari singkatannya saja, Dinas Pertukaran Akademis Jerman berarti bidang kerjanya nih di bidang akademis atau erat kaitannya dengan pendidikan tinggi atau tempat orang menimba ilmu untuk di pendidikan tinggi itu, yakni perguruan tinggi. Jadi jelas saja kalau kami memiliki anggota lebih dari 200 perguruan tinggi dan lebih dari 100 badan kemahasiswaan yang ada di Jerman. Kalau teman-teman lihat gambar pada layar, ini merupakan kantor pusat kami yang berada di Bonn di Jerman. Ya, di belakang dari gedung kami ada nih namanya Deutsches Museum, tapi yang bukan versi besarnya ya, versi kecilnya. Kalau besarnya sih nanti bisa main-main nih ke Munchen atau enggak tanya deh Pak Anies, kayaknya pernah deh ke Deutsches Museum gitu ya, gitu bisa tahu lebih banyak lagi ya. Nah, memang salah satu tugas kami yakni menawarkan program-program bagi perguruan tinggi ya, bisa pertukaran dosen, peneliti, bahkan juga ada juga yang program beasiswa. Dalam hal ini adalah beasiswa S2, S3 dan postdoc. Alasan kenapa tidak ada beasiswa S1 adalah memang sebagian besar biaya perkuliahan untuk jenjang S1 di Jerman itu ditanggung oleh pemerintah negara bagian. Ya, hanya ada satu negara bagian yang memberlakukan biaya perkuliahan bagi mahasiswa asing ya di luar Jerman dan di luar Eropa gitu ya. Mereka harus bayar sebesar 1.500 euro per semesternya. Di luar negara bagian itu, yakni Baden-Württemberg, biasanya sih tidak dipungut biaya perkuliahan. Nah, terkait dengan pendidikan tinggi, kita juga tidak bisa melupakan bahwa sebelum internasionalisasi, Jerman memiliki jenjang atau gelar pendidikan tingginya sendiri nih. Jadi kalau dulu ya lulusan SMA bisa melanjutkan ke jenjang diplom atau magister. Ya. Diplom ini untuk IPA dan IPS ya, magister ini untuk bidang humaniora. Bisa sesederhananya bisa diartikan seperti itu ya. Nah, durasi perkuliahannya ini 8 sampai 10 semester. Nah, kalau teman-teman lihat nih pada nama dari Pak Anies kan itu kan ada ya DIPLIN gitu. Itu bukan nama titel kayak Kanjeng Romo, enggak gitu ya. Ini nama titel akademis ya. Diplom engineering bukannya titel kebangsawanan, enggak gitu. Pak Anies harus belajar, kuliah gitu ya. Nah, berarti Pak Anies ini lulusan dari program diplom. Diplom dan magister ini merupakan secara sederhananya bisa diartikan S1 dan S2 dijadikan satu, jadi kompak. Nah, setelah lulus dari diplom dan magister bisa melanjutkan ke promotion. Selain promotion, ada yang namanya state examination atau stat eksamen atau ujian negara. Stat eksamen ini diperuntukkan bagi memang lulusan SMA yang ingin kuliah di bidang kedokteran, farmasi, kemudian keguruan, dan juga hukum. Jangan lupa loh, stat eksamen ini sampai sekarang tetap ditawarkan ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau kuliah kedokteran ya nggak ada di Jerman Bachelor of Medicine untuk jadi dokter secara profesi ya gitu. Sebenarnya kalau Bachelor of Medicine secara akademis mungkin ada gitu, tetapi bukan nantinya di ujungnya menjadi dokter gitu ya, dan bisa berpraktek seperti dokter, bukan seperti itu. Nah, setelah internasionalisasi di kawasan Eropa, jenjang pendidikan tinggi yang tadinya 2 tahap, diploma, magister, kemudian ke promotion, ini beralih ke 3 tahap, mulai bachelor, master, dan juga PhD. Bachelor bisa ditempuh selama 3-4 tahun
dan teman-teman bisa mendapatkan kredit itu dari mulai 180 sampai 240 ECTS ya. ECTS singkatan dari European Credit Transfer System. Nama SKS-nya lah untuk di Jerman dan di negara-negara di kawasan Eropa tadi ya. Nah, jumlah banyaknya ECTS ini sangat bergantung sekali dengan durasi program studi yang teman-teman pilih. Setelah lulus dari bachelor, kemudian teman-teman bisa melanjutkan ke master ya, yang dapat ditempuh 1 sampai 2 tahun dengan kredit yang dapat dicapai ini sejumlah 60 sampai 120 ECTS ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebagian besar program master di Jerman itu durasi perkuliahannya adalah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jarang sekali yang 1 tahun full ya, gitu. Biasanya 1,5 bahkan 2 tahun. Setelah lulus dari master bisa melanjutkan ke PhD. Nah, jenjang tadi bisa teman-teman dapatkan kalau memang teman-teman berkuliah di salah satu dari 4 kategori institusi pendidikan tinggi yang tersebar di Jerman. Ya. Kalau jumlah institusi pendidikan tinggi di Jerman sekitar 400-an, ya, di mana dari 400-an itu 70%-nya, 70% sampai 80%-nya merupakan universitas negeri gitu. Ya, beda seperti Indonesia. Indonesia kan mungkin kebalikannya ya. Gitu ya. Yuk kita lihat satu persatu apa sih bedanya universitas terapan, kemudian sekolah tinggi seni musik dan film, dan juga universitas swasta. Kalau teman-teman ingin setelah studi bekerja sebagai dokter atau bekerja di bidang farmasi atau menjadi lawyer, pengacara ya, atau menjadi guru ya, atau ingin menjadi dosen peneliti, silakan teman-teman mengambil perkuliahan di salah satu dari 120 universitas yang tersebar di hampir 180 kota yang ada di Jerman ya. Fokus pengajarannya dititik beratkan pada metodologi dan juga penelitian. Tentu saja kalau fokus pengajarannya seperti itu, tugas akhir pun biasanya didasarkan pada penelitian. Ya, jenjang yang ditawarkan sangat beragam dari mulai S1, S2 sampai S3 gitu. Ada juga yang beberapa kasus sampai postdoc juga ya. Nah, sementara kalau teman-teman nantinya setelah studi ingin berkecimpung di bidang industri, ya, menjadi praktisi, silakan teman-teman mengambil salah satu dari 205 universitas terapan ya, perkuliahan di Universitas Terapan, atau dalam bahasa Jermannya disebutnya Fachhochschule ya, atau Universities of Applied Sciences. Yang namanya Universitas Terapan, jelas jurusan yang ditawarkan pastinya bersifat aplikatif. Dan juga fokus pengajarannya itu erat kaitannya dengan praktek gitu ya, khususnya dengan sangat erat dengan praktek di dunia kerja ya. Itu. Tentunya juga jurusan atau program studi yang ditawarkan agak terbatas nih dibandingkan jurusan yang ditawarkan di universitas ya. Nah, jenjang yang ditawarkan juga pada umumnya hanya 2 tahap. Jadi mulai bachelor kemudian ke master. Hanya memang 3 tahun belakangan ini Universitas Terapan sudah mengembangkan sayapnya gitu ya. Mereka sudah mulai menawarkan program S3. Cuman perlu digarisbawahi program S3 yang mereka tawarkan ini ilmunya tetap bersifat aplikatif gitu. Kalau tidak salah ada 4 atau sampai 5 Universitas Terapan yang sudah menawarkan program S3 dan itu memang sudah diakui ya. Walaupun tahapan perkembangannya masih sangat awal seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi konduktor atau pemimpin satu orkestra ya, sutradara atau pianis, silakan teman-teman mengambil salah satu perkuliahan dari 57 sekolah seni musik dan film yang tersebar di Jerman ya.
memang sih ada perbedaan penerimaan mahasiswa baru ya di Sekolah Seni Musik dan Film terhadap universitas atau di Universitas Terapan ya. Kalau teman-teman ingin mendaftar ke Sekolah Seni Musik dan Film, mungkin saja nilai akademik tidak terlalu diperhatikan. Tapi dalam hal ini bukan jelek-jelek banget, enggak ya. Nilainya bisa rata-rata, bisa saja diterima. Asalkan teman-teman memiliki talenta yang sangat baik sekali. Dan biasanya dalam seleksi itu, penerimaan mahasiswa baru itu diminta portfolio, kemudian teman-teman nanti tidak hanya ujian tertulis, tapi juga ada audisi. Ya. Nah, jenjang yang ditawarkan ini memang dari S1, S2, dan juga pada beberapa kasus juga state examination juga ditawarkan. 30% universitas yang ada di Jerman merupakan universitas swasta dan pastinya diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Riset di negara bagian tersebut. Yang namanya swasta, perbedaannya pasti di biaya perkuliahan ya. Kalau di universitas swasta bisa biaya perkuliahannya per semester bisa sampai puluhan ribu euro, ada yang seperti itu. Walaupun universitas swasta, tetapi tetap saja mutu pendidikannya sama baiknya dengan universitas yang negeri. Nah, kalau kita mau ke Jerman, ini ada satu terminologi yang mau nggak mau mungkin teman-teman akan dapatkan gitu, maksudnya bisa temui gitu ya pada saat mengunjungi website dari perguruan tinggi. Namanya Hochschulzugangsberechtigung. Aduh, panjang banget. Kalau mau tahu artinya apa, udah deh masuk aja dulu ke Studienkolleg Indonesia. Nanti pas pelajaran bahasa Jerman mungkin bisa dijelasin untuk artinya apa ya. Ada pemenggalan katanya berapa kata nih ya yang dijadiin satu nih. Banyak banget. Artinya dalam bahasa Indonesia gini deh teman-teman ya, kualifikasi masuk perguruan tinggi. Secara sederhananya adalah apakah ijazah kelulusan SMA teman-teman itu diakui nggak untuk teman-teman bisa belajar di perguruan tinggi yang ada di Jerman. Dan menurut website DAAD ya, www.daad.de/admission, sayangnya nih SMA dengan kurikulum nasional belum setara dengan SMA-nya Jerman atau Abitur. Atau lulusan SMA Indonesia tidak termasuk ke dalam HZB, Hochschulzugangsberechtigung. Jadi gimana dong untuk kita bisa menyetarakannya gitu? Bagaimana dong supaya saya bisa nantinya berkuliah di Jerman? Ya, mau nggak mau teman-teman harus sebelumnya belajar dulu di kelas penyetaraan atau kelas persiapan masuk perguruan tinggi di Jerman yang namanya Studienkolleg ya. Nah, kita nih sebenarnya saya dan juga teman-teman rekan-rekan di DAAD senang banget loh atas kehadiran Studienkolleg Indonesia, karena Studienkolleg Indonesia merupakan satu-satunya ya, kalau nggak salah satu-satunya Studienkolleg yang terletak di luar Jerman. Dan lulusan Studienkolleg Indonesia ini bisa mendaftar ke semua program tinggi perguruan tinggi yang ada di Jerman. Ini harus disclaimer ya, saya bukan di-endorse dari Studienkolleg Indonesia, Yayasan Indonesia Jerman, no gitu ya. Saya di sini mewakili DAAD harus memberikan informasi yang aktual. Inilah yang aktual. Jadi ya, kalau teman-teman nantinya ingin masuk Studienkolleg Indonesia, monggo silahkan. Atau mau masuk Studienkolleg di Jerman juga nggak apa-apa. Karena juga sama nantinya bisa diakui untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di Jerman. Hanya diterima atau tidak bergantung pada nilai teman-teman itu sendiri ya, bukan pada statusnya. Mentang-mentang Studienkolleg Indonesia di Serpong kan nggak ada daerah di Jerman ya, nggak diakui, nggak kayak gitu. Tidak semudah itu Ferguson, tidak Ferguson gitu, tetap diakui. Tadi syarat-syaratnya untuk masuk Studienkolleg Indonesia gimana? Kayaknya tadi udah ya sedikit banyaknya diceritakan dengan Mbak Velita ya. Saya nggak mau ngulangin lagi ya, gitu ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, saya juga ingin kasih tahu teman-teman kalau Studienkolleg ini kan bisa kita sebutnya sebagai kelas ke-13. Artinya teman-teman harus lulus dulu nih kelas 12 ya, baru naik kelas ke-13 yakni Studienkolleg.
Di samping Studienkolleg, kita juga wajib juga berbesar hati, bangga lah ya, senang juga ada persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi di Jerman yang namanya Studienbrücke gitu. Nah, Studienbrücke ini bisa dijalankan sepanjang teman-teman paralel nih SMA nih jadi teman-teman belajar di SMA, teman-teman juga bisa ikut program Studienbrücke. Hanya Studienbrücke ini untuk masuk ke program ini ya bisa teman-teman nanti ikuti pada saat teman-teman masuk SMA kelas 10 atau kelas 11 ya. Cuman kalau kelas 10 nih persyaratannya kalau nggak salah sudah B1 gitu, kelas 11 B2 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman sudah memiliki ijazah B1 atau tidak? Dan ingat loh, program yang ditawarkan oleh Jerman ini nggak main-main. Jadi teman-teman harus memang fokus ya ke belajar di SMA dan juga belajar di Studienbrücke. Kalau teman-teman di sini sudah SMA, ya udah fokus aja ke SMA, nanti tinggal masuk ke Studienkolleg ya, nggak ada ruginya beneran ya. Jadi itu. Ya. Nah, untuk teman-teman di sini yang lulusannya atau sekolahnya menawarkan kurikulum asing, baik IB Diploma ataupun General Certificate of Education ya, atau kita kenalnya AS level atau L level ya dari Cambridge ya, pada prinsipnya bisa langsung berkuliah di Jerman ya, dengan biasanya sih persyaratannya hanya ijazah IB dan juga E-level plus nanti ijazah C1 bahasa Jerman. Ya. Cuman ya itu tadi tidak semudah itu ya teman-teman ya, karena memang salah subjek saja teman-teman sudah tidak bisa nanti berkuliah di Jerman. Apakah memang jadi jaminan nih lulusan IB dan juga E-level masuk ke perguruan tinggi di Jerman? Bisa iya, bisa tidak. Ya, khususnya kalau memang nilainya agak rendah ya, bisa nanti diarahkan ke Studienkolleg ya. Saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa banyak ya orang di luar sana berpikir, aduh saya buang-buang waktu nih kuliah 1 tahun atau 2 semester di Studienkolleg. Saya bisa katakan enggak teman-teman. Justru ini yang nanti memudahkan teman-teman, membuat teman-teman matang ketika nanti teman-teman berkuliah nanti di Jerman. Betul, jadi kita nggak bisa ya kalau pendidikan ini 1 tambah 1 2 nggak bisa. Jadi teman-teman harus berpikir bahwa saya kalaupun nanti masuk Studienkolleg, baik Studienkolleg Indonesia ataupun Jerman, itu merupakan investasi ya. Investasi nantinya kan hasilnya nggak kita lihat sekarang, tapi di masa yang akan datang ya. Itu sangat memudahkan teman-teman untuk nanti teman-teman berkuliah di Jerman ya. Nanti mungkin lain kali diundang ya alumni dari Studienkolleg Indonesia untuk ngomong gitu ya. Jadi kan ada contoh buktinya nih gitu ya mungkin ya, atau mungkin sudah pernah ada, mungkin saya nggak tahu aja kali ya acara-acaranya. Nah, ini tadi yang secara tidak singkatnya saya sudah bilang ya, kalau lulusan IB atau E-level bisa langsung gitu ya, tanpa ijazah bahasa Jerman kalau memang program studinya berbahasa Inggris penuhnya. Kalau dengan menggunakan bahasa Jerman berarti ditambah dengan kemampuan bahasa Jerman levelnya C1. Nah, baik teman-teman yang mau masuk ke Studienkolleg, dalam hal ini teman-temannya masih SMA ataupun lulus SMA, kan mau nggak mau kan dengan kurikulum nasional ya, gitu kan, dengan kurikulum K13 kan mau nggak mau kan harus ikut program persiapan masuk perguruan tinggi yang ada di Jerman ya. Persyaratan utama adalah bahasa Jerman ya. Kalaupun juga teman-teman bisa langsung diterima di Jerman ya, walaupun juga program studinya berbahasa Inggris penuhnya, tetapi saya tetap mendorong teman-teman untuk mempelajari bahasa Jerman ya, karena memang itu memudahkan teman-teman nantinya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari di Jerman ya. Belajar bahasa Jerman bisa di mana saja, tetapi kalau untuk standarisasi ijazah B1 dan B2 ini mohon ambil di Goethe Institut Jakarta, Bandung atau Wisma Jerman. Mau nanti belajar bahasa Jerman melalui les bahasa Jerman tempat tinggal teman-teman ataupun Yayasan Indonesia Jerman buka les bahasa Jerman ya, juga bisa, nggak apa-apa ikutin aja. Tapi untuk standarisasi ijazahnya ambilnya di Goethe Institut ya, atau Wisma Jerman. Ya, bagaimana cara mencari jurusan dan juga perguruan tingginya?
Ade baru-baru ini sudah membuat satu platform yang sangat komprehensif ya. Ini namanya www.myguide.de ya. Nantinya di sini teman-teman bisa mencari program studi, kemudian di situ juga nanti ditemukan juga perguruan tingginya. Dari situ nanti dilihat nih apa sih perbedaannya program studi, contohnya program studi teknik elektro di Universitas A, B, C, D, E gitu ya. Jadi nanti ada perbandingannya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman punyalah satu akun ya di My Guide ya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah teman-teman akan terhubung langsung dengan staf dari perguruan tinggi pilihan teman-teman gitu. Bagaimana cara mendaftar ke perguruan tinggi? Ini pada dasarnya ada dua cara, melalui UniAsis dan melalui langsung ke perguruan tingginya. Cara ini tidak bisa teman-teman pilih karena cara ini ditentukan oleh perguruan tinggi. Jadi teman-teman harus masuk website dari perguruan tingginya ya, lihat apakah perguruan tinggi itu anggota UniAsis atau tidak. Kalau anggota UniAsis, pendaftaran ke perguruan tinggi harus melalui UniAsis gitu ya. Kalau tidak, berarti pendaftarannya langsung ke perguruan tingginya. Ya. Kalau melalui UniAsis tentunya ada biaya untuk seleksinya ya, aplikasi pertama 75 euro, kemudian aplikasi selanjutnya ya itu 30 euro. Mau aplikasi di satu universitas atau di lain universitas tetap 30 euro ya. Jadi aplikasi yang selanjutnya. Nah, tahun akademik di Jerman ini dibedakan menjadi dua, winter semester dan summer semester. Winter semester mulai di Oktober, kemudian penerimaannya biasanya dari ada yang mulai Mei gitu ya, sampai rata-rata sih deadline-nya di 15 Juli ya. Sementara summer semester anak-anak mulai berkuliah di Maret atau April, di mana universitas menerima aplikasi di bulan Desember sampai 15 Januari ya. Nah, berkas persyaratan yang harus dikirimkan ini memang pertama adalah bukti pendidikan formal dari teman-teman sebelumnya, pendidikan formal sebelumnya ya dari teman-teman. Kalau misalnya mau S1 berarti raport kelas 3 SMA dan juga ijazah SMA ya yang sudah dilegalisir, dan dilegalisir yang cat basah biru itu diterjemahkan melalui penerjemah tersumpah ya. Kemudian ada persyaratan bahasa pengantar atau ya kalau teman-teman kan harus masuk ke Studien Kolleg dulu ya, berarti bahasa pengantarnya itu bahasa Jerman, persyaratan bahasanya biasanya B1 atau B2. Persyaratan yang lainnya itu bisa surat motivasi, tes AS, paspor, dan juga foto. Fotokopi paspor maksud saya. Ya. Ada 3 hal terkait dengan keuangan dalam kaitannya dengan rencana studi teman-teman ke Jerman. Pertama adalah biaya perkuliahan. Ya. Dari 16 negara bagian, hanya 1 negara bagian, yakni Baden-Württemberg, yang memberlakukan biaya perkuliahan bagi mahasiswa asing ya sejak winter semester 2017-18 sebesar 1.500 euro. Di luar dari Baden-Württemberg, contohnya Berlin, Bayern, NRW, ini umumnya tidak memungut biaya perkuliahan. Saya bilang umumnya ya. Jadi bisa saja ada perguruan tinggi yang memungut biaya perkuliahan. Kalaupun dipungut biaya perkuliahan itu sangat masih terjangkau, sekitar ratusan euro ya, 700 euro atau 800 euro seperti itu. Nanti bisa dilihat di masing-masing website dari perguruan tinggi. Yang kedua adalah semester contribution atau semester fee ya. Ini ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan semua perguruan tinggi ini pasti memungut biaya administrasi per semester atau semester beitrag kita bilangnya. Ya, ini berlaku untuk mahasiswa Jerman dan mahasiswa asing. Besarannya bervariasi dari mulai 200-an euro sampai hampir 500 juga ada. Ya, kalau besarannya agak tinggi dan biasanya hampir semua semester contribution ini mencakup yang namanya semester tiket ya. Semester tiket ini akan teman-teman gunakan untuk menggunakan moda transportasi di kota tempat teman-teman menimba ilmu dan kota sekelilingnya ya dalam satu region gitu ya. Bisa menggunakan transportasi dalam waktu 1 semester atau 6 bulan. Yang ketiga adalah living cost.
Pemerintah Jerman menerapkan 861 untuk biaya hidup bagi mahasiswa asing yang berkuliah, mahasiswa yang berkuliah di Jerman, atau 10.332 euro untuk setiap tahunnya. Dan uang ini harus tersimpan dalam rekening Jerman, rekening bank di Bank Jerman atas nama teman-teman sendiri atau atas nama si student, si mahasiswa itu sendiri. 861 ini mencakup pengeluaran yang ada dalam layar. Dari mulai sewa tempat tinggal, makan, minum, pakaian, sampai asuransi kesehatan. Ini asumsi pengeluaran saja ya. Nah, bagaimana cara mencari penginapan atau tempat tinggal? Ya, ini merupakan hal yang sangat penting dan teman-teman harus lakukan sejak di Indonesia, karena mencari tempat tinggal ketika nanti teman-teman sudah sampai Jerman itu saya boleh bilangnya sangat terlambat ya, dan bakalan sangat sulit, dan mungkin teman-teman dapat yang agak mahal gitu ya. Makanya mulai mencarinya dari Indonesia, teman-teman bisa masuk ke website www.daad.de/accommodation finder, itu ada list asrama mahasiswa dan juga WG di sana ada ya. Nah, sejak tahun 2009, pemerintah Jerman menerapkan untuk semua orang yang tinggal di Jerman, baik orang asing ataupun orang Jerman, baik yang tinggal jangka pendek ataupun jangka panjang, untuk terasuransi secara baik. Jadi harus memiliki asuransi kesehatan, intinya seperti itu ya. Jadi list asuransi kesehatan bisa teman-teman lihat di website www.krankenkassen.de atau ada di websitenya daad.de juga ada. Ya. Untuk visa, ya informasi tentang aplikasi visa bisa didapatkan di website kedutaan besar yang ada di Jakarta, www.jakarta.diplo.de. Tidak hanya informasi visa saja, tetapi bagaimana cara membuka blog account ya, yang tadi sebesar 10.332 euro. Ya, ini 10.332 euro ini bagi teman-teman yang sudah memiliki, yang ingin aplikasi, yang ingin memohon visa studi dan sudah memiliki surat penerimaan dari perguruan tinggi ataupun dari universitas ataupun penerimaan dari student college. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki surat penerimaan ya, ataupun ingin ke Jerman untuk Sprachkurs atau ingin ke Jermannya untuk mau ujian masuk Aufnahmeprüfung Studien College, teman-teman bukan 10.332 ya, tetapi 11.364 euro. Itu yang baru, itu peraturan baru sejak Januari tahun ini ya, di mana satu bulannya ini kalau sebagai mahasiswa kan tadi ya 861 euro ya, tetapi kalau teman-teman yang belum dapat surat penerimaan dari uni atau student college ya, belum diterima gitu ya, biaya hidupnya adalah 947 euro. Itu ya, nanti dikali 12 hasilnya 11.364 euro. Gitu. Ya, kemudian ada juga daftar penerjemah tersumpah, daftar juga list asuransi perjalanan. Nah, sebagai mahasiswa asing, teman-teman diperkenankan untuk bekerja, 1 minggu itu tidak boleh lebih dari 20 jam, dan penghasilan 1 bulan itu tidak boleh lebih dari 450 euro. Nah, setelah studi teman-teman selesai ya, teman-teman diperkenankan untuk 18 bulan ke depan dari saat tanggal teman-teman sudah selesai studi ya, kemudian 18 bulan ke muka, teman-teman diperkenankan untuk mencari kerja. Jadi diberi izin oleh pemerintah Jerman untuk mencari kerja di Jerman. Tapi perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman sudah menyelesaikan studi dari universitas, oke, kamu sudah selesai gitu, teman-teman harus lapor ya ke Ausländerbehörde ya, supaya juga teman-teman visa teman-teman bisa dirubah. Dalam hal ini segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perubahan status teman-teman gitu ya, baik itu sudah selesai bekerja atau teman-teman nantinya ketika menjadi mahasiswa teman-teman ingin melakukan praktikum di luar Jerman, ini wajib lapor ke otoritas pemerintah Jerman ya, supaya jangan nantinya teman-teman ketika nyampe lagi ke Jerman terus mau nggak mau Ausreisen lagi gitu ya. Oke. Saya berharap saya sudah tidak melebihi waktu yang ada ya. Kalau melebihi waktu yang ada dikurangi nggak nih nilainya 10 nih Velita, atau dikurangi berapa nih?
Oke ya, terima kasih untuk waktu dan perhatian teman-teman. Ya, saya terbuka untuk setiap pertanyaan dan saya kembalikan lagi kepada Felita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Olivia atas presentasinya. Sangat lengkap ya. Sangat lengkap, komprehensif. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Nah, selain itu nanti kita akan jawab. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh menekan tombol raise hand. Nanti saya akan unmute, bisa langsung bertanya kepada panelis ini, pakar-pakar studi ke Jerman ini nih. Ya, oke. Sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah, ini ada yang langsung raise hand ini. Oke, baik. Sebentar. Oke. Oke, baik. Dari Jocelyn. Halo, selamat siang. Selamat siang, Miss. Iya, silakan pertanyaannya. Dengan orang tuanya Jocelyn. Ada yang mau saya tanyain. Itu tadi biaya hidup itu 10.000 sekian atau 11.700 sekian ya? Yang harus masuk ke deposit. Itu satu. Yang kedua, Miss, pertanyaan saya itu kalau masuk applied science itu anak saya harus ambil course atau M course ya? Itu masih bingung gitu, Miss. Life science, oke. Sama tes AS itu perlu ya, Miss ya, untuk student collect atau untuk kuliah di sana? Oke, berarti ada 3 pertanyaan ya, Bu ya? Udah, itu aja, Miss. Oke, baik. Oke, kita jawab satu-satu. Pertanyaan pertama, ini jadi untuk deposit 10.000 sekian atau 11.000 sekian ini? Mungkin Ibu Olivia bisa menjawab. Oke ya, saya mengacu pada perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman ya per Januari tahun ini. Jadi mereka baru keluarkan sekitar minggu ini gitu ya, ada berubah gitu. Kalau dalam permohonan visa di mana salah satu berkasnya adalah surat penerimaan dari entah itu dari universitas atau dari universitas serapan Fachhochschule ya, atau penerimaan dari Studienkolleg gitu. Biaya hidup yang berlaku adalah 10.332 euro, di mana yang tadi ya 861 itu kalau penerimaan. Tetapi kalau si anak ingin ke Jerman ya, ingin lampiran dalam berkas permohonan visanya ini adalah ingin ujian masuk dulu ya di Aufnahmeprüfung di Studienkolleg gitu, atau dia ingin ke Jermannya ini les bahasa ya, pokoknya di luar yang tadi biaya hidup yang berlaku adalah 11.364 euro. Ada Ibu nanti di websitenya www.jakarta.diplo.de ya, pada berkas persyaratan visa itu ada. Memang itu baru minggu ini. Gitu. Jadi memang ini Yayasan Indonesia Jerman kenapa ya kalau buat acara kok pas-pasan gitu loh. Pas ada info yang baru saya juga heran gitu. Jadi betul ya, wah beruntung banget nih yang hadir di sini karena memang ini baru banget ya minggu ini. Ya, Ibu jadi sudah jelas ya tentang deposit ini ya? Jelas, Miss. Iya, tertulis jelas kok di website dari Kedutaan Besar Jerman. Iya, saya kembalikan lagi ke Pak Felita. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan kedua tadi mengenai life science ya Ibu ya. Apakah life science itu masuknya ke M atau ke T? Oke. Sorry, kimia, Miss, jurusannya kimia. Oh, kimia. Oke. Iya. Oke. Kalau kimia yang murni, itu masuknya ke M. No. Ya, mungkin Ibu ya, Ibu Rita. Tadi saya udah sempat tanya ke Hersip. Kalau untuk yang kimia, baik yang murni maupun yang terapan, itu ambilnya ke kelas T. Oh, ya, T, betul. Kecuali biotek, nah itu bisa ke M. Oke. Untuk kimia berarti ke T berarti ya Ibu ya. Oke. Baik, lalu dari pertanyaan tentang tes AS. Tes AS itu sebenarnya diperlukan atau tidak? Tes AS itu kan sebenarnya seperti
tes untuk mengetahui tes minat bakat. Ya, Jadi psikotes. biasanya ya psikotes tes minat bakat. Nah, biasanya sih kalau dari Student Collect Indonesia menyarankan anak-anak siswa-siswi untuk mengambil tes AS biasanya untuk lebih ini sih meyakinkan kalau ingin mendaftar ke universitas lebih ingin meyakinkan ke pihak universitas bahwa ya jurusan yang saya pilih ini memang tepat untuk saya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Anies atau Ibu Wulan? Iya, kalau untuk tes A sendiri sebetulnya. Oh, Ibu Wulan bicara, silakan. Iya, maaf. Iya, untuk tes A sendiri sebetulnya hasil itu untuk bisa mendapat di uni di Jermannya. Oke. Pak Bapak Anies silakan. Oh, saya kok pengen langsung ke Ibu mamanya Yoselin tadi. Ya kan? Oh ya, silakan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Olivia tadi cukup menarik. Saya sendiri baru tahu hari ini. Justru di situ menunjukkan begitu pentingnya datang ke Jerman dengan sebuah kepastian. Jadi kalau datang ke Jerman belum pasti, harganya semuanya jadi mahal. Jadi mending kalau mau tinggal kuliah. Semuanya sudah siap, nggak usah ruwet-ruwet, duitnya juga lebih sedikit, Bu. Itu aja yang saya pengen sampaikan. Oke, baik. Baik, begitu cukup Ibu dari Jocelyn, cukup ya? Oke, thank you, Miss. Ya, baik. Oke, Felita, mungkin saya akan agak sedikit tambahin tentang tes AS ya. Oh ya, boleh, silakan. Ya, jadi gini Ibu, tes AS ini apaan sih tes AS? Kayak kita main kartu aja ya, ada kartu AS lah gitu. Kartu nggak kayak kartu gitu ya. Sebenarnya namanya tes AS itu singkatan dari Ausländische Studierende. Jadi tes für Ausländische Studierende. Jadi tes untuk mahasiswa asing. Memang tes ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa asing saja yang berminat berkuliah di Jerman. Betul kata Felita, isinya semacam tes minat bakat gitu ya, atau kompetensi akademik gitu ya, seperti itu ya. Nah, tes ini sebagai salah satu tools untuk menyaring mahasiswa ya. Dengan adanya tes ini juga ini memperbesarkan dari pelamar studi untuk diterima di perguruan tinggi. Jadi tes AS ini memang untuk mahasiswa asing sih, bukan untuk mahasiswa Jermannya. Itu ya. Mungkin itu aja jadi bisa ngerti ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya kira cukup Ibu Jocelyn. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada dari Gabriel, sebentar. Oke, selamat sore, Gabriel. Ya, selamat sore Bu Penita. Ya, selamat sore Bu Penita, Pak Anies. Kebetulan saya dengan anak saya juga. Iya, saya papanya Gabriel. Mau nanya, kelas kebetulan anak saya kelas 3 SMA ya. Dan saat ini dia sedang les juga di Goethe, baru level B21 tapi. Kelas persiapan untuk masuk winter school-nya kapan ya? Untuk tes masuk winter school dan ujian winter school-nya kapan ya? Perkiraan untuk yang student college Indonesia gitu ya. Yang kedua, untuk student kalau dia akan ngambil student college di Jerman, apakah mungkin kan gitu ya mau masuk di winter school nanti gitu di tahun ini? Dia kelas 3 sekarang. Karena untuk translate apa-apa gitu, translate akademik, baru undangan masuk gitu-gitu, apakah mungkin kan dia diundang gitu ya untuk mengikuti tes di Jerman? Itu yang pertama. Yang kedua, mau nanya tentang program PhD ya yang di Jerman. Kalau yang untuk ilmu terapan itu memang ada ya, yang PhD untuk kelanjutan dari bachelor, master, karena setahu saya sih yang hanya university biasa aja, university keilmuan apa namanya,
University murni ya kalau nggak salah ya. Itu aja sih. Terima kasih Bu Pelita. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin Ibu Wulan bisa membantu menjawab, Ibu, mengenai program persiapan ujian masuk. Silakan Ibu Wulan. Suaranya putus-putus tadi kurang jelas saya. Iya. Jadi tadi Bapaknya menanyakan mengenai program persiapan. Lalu untuk yang winter itu dibuka biasanya ujiannya kapan? Apakah memungkinkan? Kalau misalnya tadi katanya maunya ke Jerman ya, tadi yang kalau saya nggak salah benar. Silakan Ibu. Oh, maksudnya student college-nya di Jerman? Ya, betul Bapak? Ya, maunya sih di Indonesia aja gitu ya. Tapi kan saya tahu sih ada kelas persiapan ya kalau di Indonesia dulu ya. Kelas persiapannya setelah dia tamat kan selesai ujiannya kan bulan 4 mereka ini kan ya. Bulan 4, bulan 5 gitu ya. Apakah ada kelas persiapan gitu untuk untuk ujian masuk student college Indonesia? Oh, ya. Oh, ada Pak. Kami membuka kelas Vorbereitungskurs namanya atau kelas persiapan. Jadi itu kelas seperti untuk latihan menghadapi ujian masuk, Pak. Jadi yang akan nanti dibahas adalah matematika dan bahasa Jerman. Matematikanya sudah dalam bahasa Jerman, Pak. Nanya lagi Bu, apakah jika dia di les di Goethe gitu ya masih B2, apakah masih dibutuhkan sertifikat resmi Goethe yang B1-nya untuk masuk student college Indonesia? Oh, kalau sudah ada B2 sih nggak masalah Pak, kalau misalnya B1-nya belum ada. Tapi kalau B2-nya masih dalam proses, berarti untuk mendaftar belum ujian B2, berarti ijazah yang digunakan ijazah B1, kemudian dilampirkan juga surat keterangan sedang sedang belajar di B2 gitu Pak. Oke. Apakah sudah jelas Bapak untuk pertanyaan yang pertama? Sudah jelas Bu, ya sudah jelas. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua yang mengenai PhD mungkin Ibu Olivia yang bisa menjawab. Silahkan. Iya, saya secara singkat saja ya, karena kita harus fokus nih ya untuk ya ini kan untuk info ke Jerman untuk S1 ya. Bapak memang ini ada, memang baru-baru ini 3 tahun belakangan ya, khususnya memang dalam hal ini di negara bagian Hessen sih yang memulai untuk salah satu universitas serapannya adalah FH Fulda ya, menawarkan program studi S3, itu memang ada. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, saya nanti ketik ya, Bapak silahkan email saja ke saya ya, supaya mungkin kita ada banyak pertanyaan nih ya. Iya, saya ketik di chat, kolom chat ya, email saya ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini masih ada yang raise hand dari DRN. Halo, selamat sore. Halo, tes. Ya, selamat sore. Silakan. Jadi, perkenalkan nama saya Dari Jonathan. Sekarang saya kelas 12 SMA. Jadi, sebelumnya kemarin saya sudah bertanya ke seorang orang dalam dari Student Collect, namanya Bapak Gary kalau nggak salah, Bapak Gary. Nah, Bapak Gary dia bilang katanya untuk masuk Student Collect tidak harus menyuguhkan sertifikat B1-nya, tapi dengan hanya memberikan keterangan berapa jam yang sudah Anda les, situ les yang sudah Anda jalankan di sertifikat di di jenjang bahasa yang sudah Anda jalankan gitu, termasuk B1. Jadi apakah itu benar? Dan saya cuma mau memastikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Ibu Wulan atau Bapak Anies bisa menjawab. Ibu Wulan mungkin? Kalau memang sampai pada saat mendaftar belum ikut ujian, boleh dengan surat keterangan, karena nantinya toh akan diujikan, ada ujian masuknya bahasa Jerman.
Tapi perlu diingat, jika siswa telah memiliki ijazah B1 ataupun B2 akan B2 itu akan lebih baik, itu akan memperkuat seleksinya untuk bisa diterimanya. Akan lebih diutamakan kalau sudah ada B1 dari Goethe Institut tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau belum punya ijazah tersebut, siswa ini tetap bisa mendaftar. Boleh mendaftar karena nantinya akan ada ujian masuk bahasa Jerman. Oke, saya harap sudah jelas ya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Ini ada lagi yang raise hand dari Lucy. Sebentar. Oke, selamat sore. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Ibu Lucy. Saya ingin tanya berkaitan dengan jurusan kedokteran. Itu Studienkolleg Indonesia apa menawarkan M-Course ya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua saya, tadi saya kan mendengar bahwa Studienkolleg Indonesia ada bekerja sama dengan Stuttgart Mainz untuk semester keduanya. Nah, setahu saya Stuttgart Mainz itu mereka ada jurusan kedokteran. Nah, kalau seandainya anak saya ambil semester 1 di Stuttgart Indonesia, Jakarta, apakah nanti semester keduanya bisa lanjut ke M-Course di Stuttgart Mainz? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Wulan? Kalau yang untuk ke Mainz itu memang Studienkolleg semester 1 di Indonesia, di Studienkolleg Indonesia, tapi kemudian siswa tersebut harus mengikuti ujian masuk untuk ke Mainz. Jika memang lulus, bisa langsung ke Mainz, Ibu. Jadi tetap ada ujian masuknya, Ibu. Berarti tidak, karena memang ini permintaan dari Mainz seperti itu, Bu. Oh, baik-baik. Berarti semacam Aufnahmeprüfung tapi untuk semester kedua begitu ya, Bu Wulannya? Sebetulnya di Mainz sendiri gini, Bu, saya bisa tambahkan 1 semester ya, Frau Felita ya. Ya, silakan Pak Anies. Baik, Pak. Mungkin saya kasih tambahan, Bu, segini, untuk penjelasannya begini. Program yang kita lakukan bersama dengan Universitas Mainz atau Studienkolleg Mainz itu adalah program 1 semester yang sebenarnya itu secara politis memang diminta oleh negara bagian itu untuk melakukan atau mengadakan Studienkolleg itu 1 semester. Di negara bagian yang lain itu ada 2 semester. Nah, sebenarnya idealnya tentunya 2 semester. Untuk masuk, ya, saya ragu kalau ada anak Indonesia yang punya kapasitas atau namun kalau ada sangat jarang yang bisa masuk ke ujian masuk, maksudnya mengikuti ujian masuk dan diterima di Mainz sebelum mendapatkan persiapan yang cukup. Nah, persiapannya itu yang kita lakukan di sini, Bu. Nah, kalau begitu anak Ibu dilihat cukup capable ujian masuk ke Mainz, baru kita lepas dia akan ikutan. Ujiannya pun kita bisa lakukan di sini. Kami sudah beberapa kali melakukan, bahkan di dalam 1 periode kita pernah mengirim 5 siswa yang setelah 1 semester di sini berhasil dengan baik dan mengikuti ujian masuk di Mainz dan mereka diterima. Bicara M-Course, ya di sana ada M-Course, kita juga mengadakan M-Course di sini. Baik. Saya rasa itu jawabannya. Apakah sudah pernah ada siswa dari Studienkolleg Jakarta yang M-Course di Jakarta dan lanjut ke M-Course di Studienkolleg Mainz, Pak? Kalau itu saya belum bisa jawab, nanti saya bisa tanyakan pada pihak akademis apa aja jurusannya, tapi sudah cukup banyak siswa yang kita kirim ke Mainz. Nanti bisa saya pastikan. Ibu tinggalin emailnya aja, nanti Elita bisa memberikan jawaban itu. Vielen Dank, Pak Anies. Welcome. Oke.
Oke, baik. Ini sudah ada yang menulis, tolong pertanyaannya di Q&A juga dijawab. Baik, karena pertanyaannya banyak. Baik. Akan kita jawab. Oke. Oke, coba saya akan bacakan. Ini banyak yang sudah, pertanyaannya sudah banyak masuk. Sebentar. Saya scroll dulu. Oke, ini selamat siang dari Bapak James. Selamat siang, mau bertanya, jika sudah mempunyai sertifikat guru B1 atau B2, apakah harus tetap ikut tes bahasa atau tidak? Nah, terima kasih nih. Mungkin Pak Anies bisa menjawab atau Ibu Wulan? Bu Wulan nih. Silakan Ibu. Wulan silakan. Ya, sebetulnya tergantung nilainya dan berapa banyak pendaftar pada saat itu. Jadi kalau misalnya B2, sudah ada B2 tapi nilainya hanya Ausreichend, itu tetap harus ikut ujian masuk. Tapi kalau sudah befriedigen, itu ada kemungkinan boleh tidak ikut ujian masuk bahasa Jerman. Begitupun kalau baru ada B1. Kalau dia nilainya good, bisa kemungkinan tidak ikut Aufnahmetest bahasa Jerman. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebentar, kita lihat lagi, scroll lagi pertanyaannya ada. Oke, untuk tes AS menggunakan bahasa apa ya? Bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Sejauh yang, iya boleh. Jadi sejauh yang saya tahu itu memang tes AS itu ada bisa dalam dua bahasa, ada pilih bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Tapi kalau di Student College Indonesia biasanya pihak akademis merekomendasikan menggunakan bahasa Jerman ya, karena kan ini untuk aplikasi, misalnya untuk aplikasi studi di Universitas Jerman. Jadi biasanya direkomendasikan menggunakan bahasa Jerman, walaupun tes AS itu ada versi bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Oke, baik. Ada lagi. Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Dari segi biaya lebih murah mana antara student college di Jerman atau di Indonesia? Mungkin Pak Anies bisa menjawab ini, Pak. Dari segi biaya ini lebih murah yang mana, Pak? Di Indonesia atau di Jerman? Ini menarik ini. Saya juga pengen tahu loh, Pak. Adi juga pengen tahu loh, Pak. Saya senang sekali kalau yang tanya ini orang tua. Dari tadi saya sebetulnya lebih ready untuk menjawab pertanyaan atau concern orang-orang tua yang ingin mengirim anaknya ke Jerman, ya kan. Kalau yang mungkin sifatnya akademis atau prosedur yang lain bisa jawab. Jadi gini, kalau saya kan juga bapak nih ceritanya, ya kan. Saya punya anak, saya tahu biaya kuliah di Indonesia, saya tahu biaya hidup dan lain sebagainya. Kalau saya dikasih pilihan, kalau misalkan saya mau kirim anak saya ke, bahkan kalau saya punya pilihan dua, sekolahkan anak saya di private university di Indonesia atau di Jerman, saya akan kirim anak itu ke Jerman. Ya, bahkan itu perumpamanya. Apalagi kalau saya suruh bandingkan sekolah di Jerman atau sekolah di England, waduh, mending di Jerman dong, jauh lebih murah. Kalau bicara sekarang kita bandingkan Stuttgart, itu juga termasuk dalam konteks itu. Student College Indonesia ini nggak lebih mahal dari private university atau private college yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan ke Jerman, ya living cost yang kita keluarkan selama dia Student College, saya dulu juga alumnus Student College Bonn, Felita juga, Ibu Wulan itu juga tamatan Student College di Bonn, itu biaya hidupnya cukup besar. Dan kita tidak mungkin selama college itu bisa bekerja karena sangat intens. Ya, kita harus belajar tiap hari kita di library. Apa istilahnya orang Jerman bilang pauken. Jadi, wah, udah fokus belajar aja. Nggak bisa kita lakukan apa.
Mending kalau waktu di universitas ada liburan semester, itu jauh lebih enak daripada waktu kita di student college. Di student college hampir sama sekali kita nggak punya waktu untuk bekerja. Dengan kata lain, orang tua harus membiayai 12 bulan, karena di sana lebih panjang. Di sini dikompres waktunya jadi 10 sampai 11 bulan, di sana 12 bulan. Mereka harus membiayai putra-putrinya selama 12 bulan. Bisa bayangkan nggak bedanya orang biaya hidup di Berlin sama biaya hidup di Tangerang Selatan? Tentunya jauh lebih murah. Itu pertama. Kalau bicara di sini berbayar, pun kalau kita berbayar, tidak sebesar apa yang harus kita keluarkan selama dalam 1 tahun di Jerman. Dan beberapa keuntungan, kalau kita melihatnya dari perspektif biaya, si antar semester, ya seperti yang kita lakukan di Indonesia. Jadi setelah 1 semester orang tua kita undang. Jadi ini gaya Indonesia bukan gaya Jerman. Di Jerman nggak mungkin melakukan orang tuanya semua di luar negeri. Anak-anak asing orang tuanya semua pada di luar negeri. Anak-anak ini murid-murid kita orang tuanya kita datangkan. Kita kasih tahu progres mereka bagaimana. Jadi akademik director kita, kepala sekolah kita orang Jerman langsung berbicara dengan orang tua nih, anak Anda ini punya kelemahan di sini, kelebihan di sini, sebaiknya begini, bahkan bisa merekomendasi, wah ini kok kayaknya salah jurusan ini, kenapa nggak ambil ekonomi aja, jangan teknik, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, hal-hal tersebut itu tidak bisa didapatkan di Jerman. Jadi anak-anak itu masih dalam monitor. Saya rasa benefit-benefit itu tidak terbandingkan dengan uang yang sedikit kita bayar itu. Dan kalau kita jumlah secara faktual gitu ya, biayanya jauh lebih murah di Indonesia. Dan itu termonitor anak itu dalam 1 tahun oleh orang tua dan oleh kita sendiri. Jadi ceritanya student college Indonesia bagaimanapun masih bau pecel dan tahu rawon gitu loh. Ada unsur Indonesianya, ada manusiawinya, ada keindonesiaannya dan lain sebagainya. Jauh lebih menarik kalau saya bilang. Itu dari saya perspektif orang tua. Saya rasa itu, Vel. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan ya. Saya boleh tambahkan apa yang Pak Anies bilang ya? Oh, silahkan. Sedikit ya. Nah, terkait dengan itu, status sebagai siswa student college itu tidak diperkenankan untuk bekerja part-time. Ya, jadi status sebagai mahasiswa asing saja yang boleh bekerja part-time. Itu tadi ya, dari segi yuris gitu, secara hukum tidak boleh kerja part-time. Ya. Kemudian juga dalam masa pandemi ini, tahun lalu ya atau selama 2 tahun belakangan ini benar-benar loh student college Indonesia menjadi quote-unquote penyelamat ya. Jadi anak itu tidak hanya stuck, nggak bisa ke Jerman nih, nggak bisa student college nih. Hey, jangan salah, kita ada punya loh student college Indonesia loh. Toh lulusan dari student college Indonesia juga diterima, maksudnya diakui untuk mendaftar ke perguruan tinggi di Jerman. Sepanjang nilai diterima atau tidak bergantung pada nilai ya, bukan pada statusnya ya. Student college Indonesia nggak seperti itu. Itu jadi 2 itu garis disclaimer juga, saya nggak di-endorse ya. Ini faktanya kayak gini memang. Ya, jadi kita bersyukur banget ada student college Indonesia di sini, kemudian juga ya YIJ memperluas kerjasamanya dengan Minds, itu patut kita apresiasi. Itu saja, kembali ke Velita lagi. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan ya yang tadi diajukan. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Apakah ada kuota jika ingin mendaftar ke Student College Indonesia? Dan apa saja mata pelajaran yang akan diuji? Oke, mungkin Ibu Wulan bisa membantu menjawab. Ibu, apakah ada kuota nih jika ingin mendaftar ke Student College Indonesia, Ibu? Dan apa saja sih mata pelajaran yang diuji? Silakan, Ibu. Oh, lagi. Halo, Oke, Ibu Wulan. Mungkin lagi keluar sebentar. Saya jawab pertanyaannya. Baik, Kuota secara mutlak tidak ada. Tergantung daripada pendaftar. Kita berharap kapasitas kita bisa menerima orang maksimum sekitar 45 orang. Lebih dari itu ruangan dan
jumlah pengajar itu terbatas karena kita memang tidak bisa sembarangan menggunakan pengajar, harus memenuhi standar-standar yang diminta oleh pihak Jerman. Jadi 50-60% itu adalah orang Jerman asli, native speaker, dan sisanya adalah alumni. Ya, jadi kalau bicara kuota agak relatif, tergantung dari berapa pendaftar dan juga kita tidak bisa menerima semua orang. Nilai itu jadi patokan, kita punya standar tertentu dan kita sangat keras pegang prinsip tersebut, gitu kan. Namun perlu saya jelaskan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, ya, policy yang selama ini kita sudah lakukan selama ini adalah menghasilkan hampir rata-rata per semester itu 80-90% lulus, yang akhirnya jadi reputasi bahwa Student Colleague Indonesia itu kurang lebih, bahkan in manche Fälle katanya orang Jerman, itu kita mungkin lebih bagus daripada orang Student Colleague yang ada di Jerman. Kalau saya ngomong jadi nggak enak ini, Olivia, malu ini saya nanti dipikir saya mau jual sapi, bukan, tapi itu kenyataan. Di Universitas Hannover mereka kelulusannya bahkan kadang-kadang kalah sama kita persentasenya, ya kan? Nah, itu yang saya bilang kuota. Tapi bicara kuota, kenapa kalau saya juga akan tetap nyoba ke Indonesia dulu, Student Colleague Indonesia, karena di Jerman sendiri juga susah. Saya dengar sekarang Student Colleague Hannover itu dari 1.200 peserta Aufnahmeprüfung yang diterima cuma 160 orang. Jadi yang nggak diterima juga banyak, gitu ya kan. Persaingannya tambah hari tambah kuat. Jadi jumlah mahasiswa asing yang datang ke Jerman itu sekarang tambah hari tambah banyak, ya. Saya rasa itu jawabannya. Tetap aja coba dulu di Indonesia kalau bisa. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga mengenai kondisi hubungan dengan kondisi pandemik nih. Mau bertanya, dengan kondisi pandemik, apakah angkatan-angkatan yang belajar di Student Colleague Indonesia mendapatkan kesulitan waktu mengurus visa untuk berkuliah di Jerman? Apakah memungkinkan dibantu pengurusan visanya oleh pihak Student Colleague Indonesia? Ya. Jawaban saya gampang, kita lakukan itu secara kolektif. Tiap semester, jadi kepala sekolah kami, Dr. Eckhard Zip, akan mengurus itu, akan memberikan surat, surat jalan lah. Itu, surat pengantar. Surat pengantar, pakai surat jalan. Surat pengantar, ya kan? Surat pengantar itu berisi nama-nama siswa. Nanti ada Pak Gary, staf kami yang biasanya mengantar anak-anak itu sampai ke kedutaan. Jadi semua diurusin. Nah, itu juga satu kelebihan, ya. Kalau stud call-nya di Indonesia yang tidak dilakukan oleh pihak lain. Secara kolektif, kita mengajukannya secara kolektif. Jadi nanti dipanggil mereka untuk mendapatkan visanya. Prosedur pengambilan visa sampai bayar yang tadi 11.000 dan 10.000 sekian itu semua nanti akan kita arahkan. Ya, selama di dalam stud call itu nanti kita arahkan. Jadi itu buat kami malah justru pekerjaan rutin yang sebenarnya bukan isu yang besar lah. Kita sudah lakukan bertahun-tahun. Ya, belum ada. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, belum ada mahasiswa atau tamatan Stud Call Indonesia yang ditolak visanya, kecuali dia menulis motivation letter keliru. Ada satu kasus, itu dia salah. Dia ambil jurusan lain, dia membuat motivation letter yang bunyinya lain. Jadi terjadi persoalan. Itu pun kita akan bisa arahkan nanti motivation letter yang baik, bagaimana caranya membuat supaya masuk akalnya orang Jerman. Ya, jangan dia bilang saya berbakat seni tapi dia mau sekolah kedokteran. Wah, teras langsung ditolak dia nanti, ya kan? Jadi itu pun nanti akan menjadi satu pekerjaan buat kita untuk mengarahkan. Ya, Felita, kembali ke Felita. Oke, baik. Mungkin kita akan ambil 3 pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah semakin sore. Kita akan ambil 3 pertanyaan terakhir.
Oke, ini pertanyaannya, jika akan mengambil jurusan teknik dengan pengantar bahasa Inggris, apakah student college tetap menggunakan bahasa Jerman? Nah, ini mungkin Bulan atau Pak Anies atau mungkin Ibu Olive nih bisa menjawab nih. Kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya jurusan teknik dengan pengantarnya bahasa Inggris gitu, terus studcall-nya itu tetap menggunakan bahasa Jerman atau seperti apa? Silakan. Oke, saya coba jawab dulu ya. Boleh, silakan Ibu Olive. Kalau memang sebagian besar program studi untuk jenjang S1 masih berbahasa Jerman ya. Mungkin saja ada teknik bahasa Inggris penuhnya, mungkin ada. Tetapi tetap ya harus ikut student college. Alasannya kenapa? Apalagi untuk kelulusan SMA dengan kurikulum nasional kelas 13 ya. Ini karena kelulusan SMA Indonesia ini belum termasuk ke dalam AZB atau belum setara dengan abiturnya Jerman. Harus ikut penyetaraan dulu. Student college atau Feststellungsprüfung. Kalau di perguruan tinggi itu dia menyelenggarakan dalam tanda kutip student college-nya sendiri gitu ya, atau Feststellungsprüfung-nya sendiri untuk masuk ke jurusan itu, ambillah gitu. Tetapi kalau enggak ya mau nggak mau ya student college. Bahasa pengantarnya bahasa Jerman dong. Ya iya. Nanti saya kuliahnya S1 bahasa Inggris dong. Ya iya. Ya itu. Take it or leave it. Itulah Jerman. Jadi willkommen in Deutschland. Gitu aja. Mungkin bisa menambahkan silahkan, atau mungkin ada pengalaman yang lain monggo silahkan ya. Kalau dari saya mewakili DAAD. Gitu. Saya tambahkan, Bu Olive sekarang sudah memang lagi tren. Ada beberapa, kebanyakan di applied university, jadi kayak semacam Fachhochschule yang privat. Mereka pakai bahasa Inggris. Saya sudah dapat infonya, tapi memang itu belum jadi hal yang bisa dijual di Indonesia atau ditawarkan sama orang Indonesia. Umumnya orang Indonesia pengen dapat kuliah yang gratis. Ya artinya di universitas-universitas negeri. Ada private university di Jerman ada, dan mereka memang mewajibkan student college dalam bahasa Inggris. Ya kan? Untuk siswa-siswi Indonesia. Tapi sampai saat ini belum ada yang belum ada yang membawa ya kemarin kan. Ya ke isu ini belum dibawa sampai ke Indonesia. Tapi sudah ada emang. Iya, iya. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir ya. Oke, ini mungkin menarik juga. Jika ingin mengambil engineering, sebaiknya apakah mengambil university atau University of Applied Science? Nah, ini mungkin Ibu Olivia bisa membantu jawab nih. Kalau mengambil engineering itu baiknya university atau University of Applied Science? Ini balik karena memang tempat belajarnya kan beda ya sifatnya ya, statusnya satu terapan, kemudian saya yang satu lagi sifatnya lebih ke arah metodologis penelitian. Cuman nanti harap si peminat studi ini masuk ke website dari masing-masing perguruan tinggi, baik di UNI ataupun di Universitas Terapan, lihat silabusnya atau lihat fokus areanya gitu ya, dari situ. Itu aja. Mungkin saya tambahkan. Ya, silakan. Mungkin saya tambahkan, tadi saya kan sudah disebut sama Ibu Olivia, saya diplom insinyur. Saya hampir 20 tahun kerja sebagai insinyur di Indonesia. Ya kan? Ada dua hal yang sangat penting yang perlu diketahui. Kalau saya tamatan Universitas Gesamthochschule Wuppertal. Jadi bukan applied university, bukan Fachhochschule. Nah, perbedaannya apa? Ketika saya datang ke sini, saya ternyata bukan orang yang suka dengan dengan kerja di departemen tertentu, jadi researcher, jadi dosen. Itu bukan jiwa saya. Saya lebih senang ke industri. Ya, itu makanya saya bilang saya salah ambil jurusan. Mestinya saya waktu itu masuk Fachhochschule. Jadi kalau sekedar kita mau kerja di industri, ya kita mau jadi mandiri, jadi industriawan dan lain sebagainya, saya rasa applied university atau Fachhochschule lebih cocok. Kecuali kalau Anda memang dikirim oleh BPPT atau departemen tertentu, atau dikirim oleh ITB dan lain sebagainya. Nah, jenjang S1, mulai S1, S2, S3-nya itu harus mengarah kepada science dan teknologi atau research and development. Jadi saya pikir jelas, kalau Anda mau kerja
menjadi pengusaha mandiri atau bekerja di industri, masuk Volksschule. Tapi kalau Anda mau jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi researcher, dan lain sebagainya, Anda masuk ke universitas. Saya rasa itu jawabannya. Oke, baik. Baik, jadi tergantung pribadi masing-masing ya. Lebih senangnya kemana nih, gitu ya. Arahnya mau kemana gitu. Harus tahu dulu gitu. Lebih senangnya ke yang mana gitu. Baru bisa milih apakah university atau University of Applied Science gitu ya. Oke, ini sekarang kita pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini izin bertanya, apakah biasanya ANP Student Collect dilaksanakan di Jerman? Kalau sudah di Jerman lalu tidak diterima, apakah masih bisa untuk daftar yang lain atau harus pulang ini? Ini mungkin Ibu Wulan bisa membantu menjawab atau Pak Anies? Silakan Bu Wulan. Ya, silakan Ibu Wulan. Ini ANP di Jerman maksudnya? Ini apakah biasanya ANP Student Collect dilaksanakan di Jerman? Kalau sudah di Jerman lalu tidak diterima, apakah masih bisa mendaftar yang lain atau harus pulang? Kalau di Jerman bisa sih mendaftar ke tempat yang lain juga. Hanya ya diingat waktu pendaftarannya itu kan kadang mepet satu sama lain. Jadi apakah masih sempat untuk mengikuti ANP di tempat yang lain gitu. Ya. Betul. Karena biasanya kan memang mendaftarnya nggak cuma ke satu tempat ya, dia biasanya siswa-siswi itu mendaftar ke beberapa tempat. Baik, oke. Rasanya sudah ya, kita sayangnya kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini, sayang sekali. Mungkin kalau yang masih ada pertanyaan bisa kontak ke kami, Student Collect Indonesia, Yayasan Indonesia Jerman, atau bisa kontak DAAD juga tadi sudah. Ada yang raise hand. Felita ada raise hand. Oh ya, baik. Oke, Ibu Lucy. Ya, silakan Ibu terakhir. Halo Ibu, selamat sore. Hilang. Selamat sore. Oh, sudah. Saya kepencet rasanya. Oh, terpencet. Iya. Oke, baik. Udah tadi aja yang feedback itu saya tunggu ya, yang berkaitan dengan M-Course itu. Oke, Terima kasih. Baik. Oke, baik. Kalau demikian, ya, terima kasih Ibu. Baik, dengan demikian kita tutup webinar kita pada hari ini. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk Ibu Olivia atas kesediaan dan waktunya. Lain kali dengan webinar selanjutnya ya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Anies untuk waktunya. Terima kasih Bu Olivia. Perlu lain kali kita endorse beneran nih. Enggak Pak, ini saya memang memberikan informasi yang benar sebenar-benarnya ini, jadi bukan endorse. Terima kasih banyak. Ya. Supportnya selama ini ya, thank you, terima kasih banyak. Terima Bos kasih. baru DAAD itu teman saya itu, saya kenal. Oh iya, Pak Sniders, gitu. Iya. Nanti beliau akan datang Pak ya bulan Mei ini. Pak Anies terima kasih untuk undangannya ya, Mbak Felita juga, Ibu Wulan juga gitu, dan semua peserta yang ada di sini terima kasih ya. Saya mohon diri ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Ditunggu webinar-webinar yang selanjutnya ya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Bye.